Selamat malam, Shirley. Mari saudara kita mulai dengan doa. Kami bersyukur Allah Bapa yang Maha Kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah pudar, yang selalu segar setiap pagi. Terima kasih untuk pemeliharaanmu ya Bapa, melalui kasih Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi waris kerajaan surga. Bahkan ketika kami hidup di dunia, Engkau memberi kami Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kami akan mendapatkan hak penuh pada waktunya seluruh kekayaan surgawi. Terima kasih untuk penebusan-Mu, ya Yesus Tuhan kami. Dan kami bersyukur untuk kebersamaan kami di tengah-tengah hari-hari kami, di tengah kesibukan kami dan kegiatan kami. Engkau memberi kami waktu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah dengan belajar firman-Mu, iman kami juga bertumbuh, dan pengharapan kami akan Engkau selalu akan mekar di hati kami. Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami, dan persatukan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memulai Bible Study ini. Bagi teman-teman yang belum bergabung ataupun yang tidak dapat bergabung, terutama yang sedang bekerja, sedang bepergian, ataupun terutama sedang sakit, lemah, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara mereka semua juga, sebagaimana Tuhan menjaga kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, saya akan share screen dulu. Oke. Ya, saudara-saudara, kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-7, membahas life after death, what is it like? Yang lalu kita sudah membahas lebih jauh setelah berkutat banyak dengan pertanyaan why, mengapa kita percaya pada life after death secara biblical. Nah, sekarang kita ingin bahas lebih jauh tentang life after death dari segi what-nya. Oke, sorry. Sorry, bentar ya. Ya, pertanyaan kita adalah surga itu seperti apa? Apa yang terbayangkan di dalam pemikiran kita? Kita sebagian sudah
membahasnya dalam pertemuan yang lalu. Saya mau mengutip pendapat dari Scot McKnight. Scot McKnight berkata begini, "The Bible doesn't give us a high-resolution picture of heaven." Yang menggunakan istilah itu. Doesn't give us a high-resolution picture of heaven. Rather, it uses metaphors and images to stoke our imagination by suggesting what eternal life with God will be like. Jadi pengakuan dari Profesor Scot McKnight juga Alkitab itu tidak memberi kita sebuah gambaran yang gamblang sekali dengan high resolution picture tentang surga. Alkitab memberi kepada kita bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa gambaran-gambaran pembanding kira-kira seperti itu, karena memang kita tahu bahwa realitas surgawi itu jauh melampaui yang dapat kita bayangkan. Dan bahasa kita adalah bahasa yang terbatas. Bahasa kita tidak dapat menangkap, mendescribe, dan menjelaskan dengan tepat apa realitas itu. Dan itu kita bisa pahami. Oleh sebab itu, setiap pertanyaan kita tentang heaven memang harus selalu kita sadari bahwa jawabannya apapun itu pasti terbatas. Dan jawaban itu pasti akan mengundang pertanyaan baru. Dan pertanyaan baru itu akan dijawab juga tidak selalu tidak dengan clear dan definitif, ya. Karena memang tidak ada jawaban yang pasti definitif, karena memang surga itu melampaui pengertian kita di sini. Pengertian kita di sini selalu limited, selalu restricted by time and space. Waktu dan tempat, ruang dan waktu itu selalu membatasi kita. Sementara eternity, heaven, itu melampaui ruang dan waktu. Semua pertanyaan kita selalu adalah pertanyaan yang berangkat dari pemikiran yang dibatasi oleh space and time. Oleh sebab itu, jawabannya pun selalu kita hanya bisa mengerti dalam pengertian space and time. Padahal heaven itu beyond space and time. Itu kesadaran yang selalu harus ada di dalam pemikiran kita. Oleh karena itu, mari kita memulainya dari yang paling pasti saja, ya. Yang biblically kita bisa mendapatkan ketegasan yang paling pasti, dalam tanda kutip tentu saja, dan kita mulai dengan gambaran akan kondisi diri kita sendiri. Kembali saya kepada penjelasan yang lalu untuk mengingatkan kita kalau kita berpikir tentang heaven, maka selalu dalam dua tahap, dalam dua fase. Yang pertama adalah the present heaven, yang terjadi ketika orang sudah meninggal, dalam arti tubuhnya binasa dan jiwanya pergi ke tempat yang disebut oleh Yesus sebagai Firdaus itu. Itu present heaven. Yang kedua adalah the future heaven, yaitu new heaven and earth yang akan terjadi pada akhir zaman.
Anda masih ingat, di situ ada intermediate state yang kita sudah bicarakan yang lalu. Nah, kembali kepada pengenalan kita akan diri sendiri. Bagaimana kita, kalau itu dalam konteks the present heaven, maka kita adalah jiwa. Di situ kita jiwa atau soul, atau kalau pakai bahasa ilmiah kita di dunia ini, our consciousness, self. Consciousness kita sebagai soul, itulah yang ada di surga, the present heaven, kalau kita dipanggil Tuhan. Sedangkan kalau nanti di future new heaven and earth, maka kita adalah jiwa yang sudah bertubuh, tubuh yang sudah diubahkan, tubuh mulia, tubuh kebangkitan. Karena kita sudah mengalami kebangkitan tubuh, sebagaimana pengakuan iman rasuli yang selalu kita ucapkan. Jadi kondisi kita, kalau di present heaven, itu jiwa, sedangkan kalau di new heaven and earth, jiwa yang bertubuh, tubuh kebangkitan. Nah, sekarang pertanyaannya, seperti yang minggu lalu ditanyakan oleh Pak Budiono, ya, ngapain kita itu? Kalau kita itu ada di sana, di surga itu, kita itu ngapain? Nah, kalau itu di present heaven, maupun the future new heaven and earth, kita punya pertanyaan sama. Ngapain? Kita ini apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan? Kita ini sedang apa dan bisa apa dan harus apa di sana? Itu adalah pertanyaan yang banyak sekali di dalam benak pemikiran orang Kristen. Nah, jawaban yang biblical, saudara-saudara, kalau di present heaven, kita bisa mengatakan dengan lebih pasti bahwa ngapain kita? Jawabannya adalah kita diam bersama Kristus atau tinggal di Firdaus di rumah Bapa. Itu penegasan Alkitab sampai di situ. Ngapain kita? Kita akan tinggal bersama Kristus di rumah Bapa atau di Firdaus. Walaupun kata Firdaus dan kata rumah Bapa di sini harus kita sadari ini metafor, ya, bahasa metafor. Tapi itulah yang Alkitab katakan. Apa dan ngapain kita? Jawabannya adalah di dalam present heaven, kita diam bersama atau tinggal bersama Kristus di rumah Bapa. Sedangkan nanti di future new heaven and earth, jawaban Alkitab adalah kita menjadi mempelai Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus dalam cinta kasih yang sempurna, dan kita menjadi bagian dari the city of God, yaitu yang namanya Yerusalem baru. Yerusalem baru yang turun dari surga itu dan kemudian membumi menjadi langit dan bumi yang baru. Dan kita akan berada di situ dalam satu
pola kehidupan yang surgawi. Kita menjadi bagian dari the city of God itu. Kalau mau yang lebih pasti, itu gambaran Alkitab. Dan kata city of God, Yerusalem baru, itu pun metafor juga. Ya, tetap itu sebuah bahasa metafor untuk membuat kita lebih sedikit mengerti. Harus dipakai bahasa metafor itu. Nah, apa yang kita lakukan, baik di present heaven maupun di future heaven itu, ada dua dimensi kegiatan surgawi yang oleh Alkitab cukup disingkapkan. Ya, dua dimensi yang utama. Kita tidak diberitahu banyak memang. Kita tidak diberitahu detail seperti yang kita sudah bicarakan yang lalu, dan pengakuan-pengakuan dari banyak bapak-bapak gereja atau tokoh-tokoh reformasi ataupun teolog-teolog bahwa memang kita nggak diberitahu banyak. Tetapi ada dua dimensi kegiatan surgawi yang pasti, yaitu yang pertama, worship. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan melakukan adoration, kita akan memuji dan memuja Tuhan, kita akan melakukan sesuatu yang pusatnya itu memang Tuhan yang dimuliakan. Tuhan menjadi senternya. Dan itu yang namanya theocentric worship. Dan itu nanti ultimately terjadi di surga. Di dunia ini kita sudah berlatih untuk itu. Di dunia ini kita selalu dipanggil untuk melakukan worship secara rutin di dalam dunia ini. Dalam segala ketidaksempurnaan worship kita. Tetapi itu nanti kelak akan menjadi sebuah worship yang eternal. Karena memang berhadapan dengan Tuhan dan tinggal bersama Tuhan, itu mau tidak mau, worship itu akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh sebab itu ada dimensi kegiatan yang pasti dilakukan di sana, yaitu worship. Bentuk worshipnya seperti apa? Ya, tentu saja kita tidak tahu dengan amat detail. Salah satunya kita bisa berkata kita akan melakukan pemujaan dan pemujian, nyanyian dengan istilahnya paduan suara yang sangat luar biasa. Kita boleh membayangkan seperti itu, tapi itu salah satu saja. Kita tidak tahu persis detailnya, kita tidak bisa membuat rinciannya, tetapi yang kita tahu kegiatan kita yang pertama adalah worship. Yang kedua, yaitu dimensi kegiatan fellowship. Jadi jangan lupa, kita bukan cuma worship Tuhan, tetapi kita akan berfellowship dengan penghuni kerajaan surga yang lain. Kita akan melakukan kegiatan-kegiatan kerajaan Allah. Di mana kegiatan kerajaan Allah itu melibatkan semua orang yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Oleh sebab itu ada sebuah aktivitas fellowship. Itu pasti. Salah satunya saja ya, salah satunya yang Alkitab kemukakan akan ada the great feast, ya, pesta makan yang besar sekali, di mana itu akan terjadi fellowship
yang ultimate, yang paling sempurna. Memang kita akan melakukan itu. Jadi kegiatan fellowship, apalagi nanti kalau pemikirannya adalah kita berada dalam satu kota, the city of God, maka akan ada banyak urusan-urusan horizontal di sana. Jadi baik di surga maupun di dunia, kita tahu ada kegiatan vertikal, ada kegiatan horizontal. Nah, sampai di surga pun masih sama. Secara vertikal, kita semua akan worshiping God, tetapi secara horizontal, kita akan melakukan perfect fellowship dengan sesama penghuni kerajaan surga. Detailnya seperti apa, kita tidak tahu dengan persis. Tetapi semua bentuk fellowship yang paling indah, ya, itu akan terjadi di dalam kegiatan surgawi. Itu yang Alkitab singkapkan, yaitu bahwa ada worship dan ada fellowship. Ada yang sifatnya theocentric, ada yang sifatnya kingdom-centric. Yang satu mungkin lebih vertikal, yang satu lagi lebih horizontally. Walaupun tidak bisa dipisahkan secara tegas kedua-duanya. Di dalam fellowship pun terjadi worshiping terhadap Tuhan, dan di dalam worshiping pun not just individual worshiping, tetapi communal worshiping. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang the present heaven, ya, lebih khususnya kalau the present heaven di Firdaus itu, di rumah Bapa itu, apa yang kita ini lakukan? Maka Scott McKnight itu mengatakan begini, when I use my imagination, I picture our homes as having a veranda for fellowship and a garden for retreat. Dia menyebutkan dua tempat, ya, istilahnya, veranda dan garden. Ada sebuah temuan menarik, saudara-saudara, yang dilakukan oleh seorang teolog yang mengamati sejarah di negeri New Zealand. Sebelum Perang Dunia Kedua, di rumah-rumah kebanyakan orang di New Zealand, itu selalu ada yang namanya veranda. Ya, orang Indonesia bilang beranda. Ya. Satu ruangan, space yang memang dibuat untuk orang menyambut orang lain, tetangga, orang lewat, disapa, mampir, lalu sejenak singgah di beranda itu untuk bercakap-cakap, berkenalan, bersosialisasi, dan seterusnya. Kebanyakan rumah itu punya open space yang namanya beranda itu. Tapi itu sebelum Perang Dunia Kedua. Namun sesudah Perang Dunia Kedua, setelah perang selesai, dan kita tahu dunia memang ya sudah berubah karena perang itu, maka arsitektur rumah di New Zealand itu mengalami perubahan. Dan perubahan itu adalah salah satunya tidak ada beranda lagi. Dalam arsitekturnya sudah nggak ada lagi beranda. Cuma hanya tinggal garden di belakang
untuk orang itu ya tinggal hanya bersama-sama dengan orang-orang di rumahnya. Jadi tidak terlalu terbuka lagi terhadap orang lain. Ya. Dan itu kita tahu itu akibat perang. Ya. Jadi bayangkan, permusuhan, hostility, itu membuang hospitality. Ya. Hospitality itu tadinya ada, dan itu tercermin dalam struktur arsitektur rumah-rumah orang, tetapi sesudah muncul hostility, permusuhan, bahkan perang dunia, maka hospitality pun menjadi sirna atau lenyap. Nah, itu sebuah temuan yang menarik. Nah, Scott McKnight itu menggambarkan bahwa ya kita pun susah ya mencari itu. Ya, rumah-rumah modern dimanapun sekarang itu cenderung sudah enggak lagi memberi ruang untuk beranda. Karena memang orang asing, orang jahat, orang-orang yang mencelakai orang, bahkan orang bisa dicelakai di rumah, orang bisa ditembak di sekolah, orang bisa dirampok di supermarket, orang bisa sedang berdoa di gereja pun kena tembak, dan seterusnya. Dunia kita ini sudah menjadi dunia yang penuh hostility. Akibatnya memang semangat hospitality itu menjadi terkubur di situ. Heaven bagi Scott McKnight adalah sebuah tempat di mana ya, kita kembali akan menikmati hospitality itu, di mana fellowship di antara orang-orang yang diam dalam kerajaan surga itu menjadi kembali hidup. Dan itulah sebabnya dia menggambarkan rumah Bapa itu adalah rumah yang penuh dengan veranda dan garden. Veranda itu untuk berfellowship, garden itu untuk retreat, bersekutu dengan Tuhan. Anda tahu, waktu Adam dan Hawa pertama kali tinggal di Taman Firdaus, itu mereka bersekutu dengan Tuhan, dan Tuhan itu suka jalan-jalan di taman untuk mencari fellowship yang intim dengan Adam. Makanya ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan datang dan Tuhan mencari, Adam, Adam, di mana kamu? Jadi memang dua sisi itu yang digambarkan dengan aspek metaforis, ya, dalam bahasa metaforis, veranda dan garden. Veranda itu untuk aspek fellowship, garden itu untuk aspek worship. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan di present heaven itu selalu ada hubungannya dengan berfellowship dan worshiping God. Selanjutnya, sesuatu yang pasti terjadi adalah semua relationship dipulihkan. Surga itu adalah tempatnya reconciliation terjadi. Great and perfect reconciliation. Semua relasi yang pernah retak, yang pernah rusak, yang pernah terjadi konflik, semua relasi dengan siapapun yang kita pernah alami broken, maka itu dipulihkan. Surga adalah tempatnya semua relationship pulih. Oleh karena itu tadi disebutkan fellowship. Ya. Bagaimana bisa terjadi fellowship kalau relationship-nya tidak ada? Ya. Oleh karena itu
sebagai konsekuensi logis, dan memang benar itulah tujuan Yesus melakukan redemption, bukan? Ya, kita sudah membicarakan surat Efesus secara mendalam, dan kita tahu yang dilakukan Kristus itu porosnya ada pada redemption. Redemption itu melahirkan banyak buah. Antara lain buah itu adalah adoption. Kita diadopsi menjadi penghuni kerajaan surga, diangkat menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita berarti punya saudara-saudara. Oleh karena itu terjadi reconciliation sebagai buahnya. Dan itu sudah dimulai di bumi ini, tapi tidak sempurna. Reconciliation di bumi ini seringkali mengalami tersendat-sendat. Kita tahu itu. Ada on and ada off-nya. Ada pemulihan yang berlangsung masih dalam tahap progres. Kadangkala mundur, regres juga. Tetapi kelak di surga, semua reconciliation itu akan menjadi sempurna. Semua relationship dipulihkan. Itu hal yang pasti. Kitab Kejadian, kita menengok satu kisah narasi yang khusus di Kejadian 33, yaitu pertemuan kembali, reconciliation, antara Yakub dengan Esau, kakaknya. Setelah 20 tahun, mereka itu berpisah dalam permusuhan. Kemudian disebutkan di situ, tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian di ayat 10, Yakub berkata begini, tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Itu maksudnya ketika Esau menolak pemberian Yakub. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Ya. Ini proses rekonsiliasi di bumi. Ya. Ketika Yakub dan Esau itu kembali pulih hubungannya dalam sebuah proses rekonsiliasi karena pekerjaan Tuhan, dan Yakub kemudian mengatakan sesuatu yang penting sekali di situ, bahwa rekonsiliasi itu baginya seperti orang melihat wajah Allah. Dalam bahasa Perjanjian Lama, wajah Allah itu adalah wajah yang memancarkan berkat. Yakub itu mengalami berkat besar dari rekonsiliasi itu, dan itu juga berarti dia menghayati bahwa Allah itu sedang memancarkan wajahnya kepada dia. Tetapi ini proses ini, saudara-saudara, di dalam surga akan dibuat completely dan literally terjadi. Artinya, dan ini kepastian lagi berikutnya, inilah yang disebut sebagai seeing the face of God. Jadi di surga ada satu kebenaran yang pasti terjadi, yaitu kita akan seeing the face of God. Itu sebagai buah dari semua rekonsiliasi yang terjadi, pada akhirnya, ultimately, kita ini akan seeing the face of God. Di mana itu menjadi sebuah kerinduan semua makhluk, kerinduan semua orang untuk suatu saat bisa melihat sendiri kemuliaan dari wajah Allah itu.
Nah, konsep ini dalam bahasa teologi disebut the beatific vision. The beatific vision itu adalah visi tentang melihat keindahan, kemuliaan, kebahagiaan yang ada pada wajah Allah. Ya. Jadi peristiwa rekonsiliasi Yakub dengan Esau itu seperti sebuah miniatur sebetulnya. Ya, miniatur kecil sekali untuk menjelaskan realitas yang sangat besar yang akan terjadi di surga, yaitu ketika nanti suatu saat semua orang akan melihat Tuhan face to face. Seeing the face of God, the beatific vision, itu adalah salah satu kepastian yang dijanjikan oleh Alkitab. Jadi kita tahu tadi bahwa ada kegiatan the act of worship. Ya, kalau kita ditanya ngapain di sana, apa yang terjadi di sana, maka yang pasti akan ada the act of worship. Yang kedua akan ada the act of fellowship. Yang ketiga pasti adalah reconciliation. Perfect reconciliation. Dan kemudian yang keempat adalah the beatific vision. Seeing the face of God. Dan kerinduan ini sebetulnya di dalam Alkitab sudah dicerminkan secara tersebar sejak di Perjanjian Lama. Ya, misalnya di kitab Mazmur 17 ayat 15 dan Mazmur 27 ayat 4. As for me, I will see your face in righteousness. I shall be satisfied when I awake in your likeness. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Anda melihat di sini, bahasa pemazmur pun menggambarkan bahasa tentang kerinduan. Sebentar ya.
Ya, maaf saudara. Sorry untuk interruption-nya. Nah, kembali kepada Mazmur 27 ayat 4. One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. Ini ayat yang kita kenal karena ada nyanyiannya ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, dan seterusnya ya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya. Dalam bahasa Alkitab NIV, to gaze on the beauty of the Lord. Jadi kita melihat di sini, saudara-saudara, bahwa kerinduan untuk melihat Allah itu adalah sesuatu yang sudah bertebaran dicantumkan di dalam Alkitab, yang kelak akan mengalami pemenuhan, fulfillment yang sempurna di surga. Rasul Paulus di Perjanjian Baru mengatakan begini, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi Paulus menjajarkan kasih yang sempurna, yang ultimate itu akan bersejajar dengan orang akan bertemu Tuhan muka dengan muka. Nah, seorang profesor emeritus dari University of Durham, dia berkata begini, the beatific vision, gazing on God in utmost joy, is the ultimate goal of Christian living, the fulfillment of our Christian discipleship. Jadi dia menjelaskan the beatific vision itu memang ultimate fulfillment dari desire-nya kita untuk melihat Tuhan dalam segala keindahannya dan kesempurnaannya. Itu sebabnya kita boleh memastikan kalau yang satu ini bahwa akan terjadi. Ya. Pengkhotbah terkenal dari abad 19, Charles Spurgeon, pengkhotbah dari Inggris, dia berkata begini, the very glory of heaven is that we shall see him, the same Christ who once died upon Calvary's cross, that we shall fall down and worship at his feet, nay more, that he shall kiss us with the kisses of his mouth and welcome us to dwell with him forever. Jadi gagasan-gagasan inti dari Alkitab itulah yang memenuhi benak pemikiran orang-orang seperti Charles Spurgeon dan tokoh-tokoh yang sangat dekat mengenal isi Alkitab. Bahwa itulah yang sangat penting. Kemuliaan surgawi itu akan berkaitan dengan perjumpaan dengan Allah di dalam worship yang sempurna
dan kita akan berfellowship dengan Dia secara kekal. Tentu saja ini aspek yang lebih ke vertikal, ya. Tetapi tentu ada aspek yang horizontal yang tadi sudah saya katakan, yang akan terjadi di surga. Jadi kalau tadi kita bicara tentang misalnya the present heaven, yang terjadi pada the present heaven itu, ya, maka sekarang kita akan bertanya pada the new heaven and earth bagaimana? Ya, pada the city of God itu apa yang terjadi? Ngapain kita ketika Yerusalem baru itu turun ke bumi dan terjadilah langit dan bumi yang baru itu datang? Ya. Jawabannya sama, saudara. Berlaku prinsip yang sama pada present heaven maupun future heaven. Yaitu yang pertama, ada act of worship. Yang kedua, ada act of fellowship. Yang ketiga, ada reconciliation. Dan yang keempat, ada the beatific vision. Itu aspek-aspek yang berlaku sama sebagai prinsip dari heavenly realm. Tetapi catatannya adalah tentu nanti pada the new heaven and earth ada dimensi yang lebih kaya ragam dan macam. Karena apa? Karena jiwa kita waktu itu sudah bertubuh lagi, tubuh kebangkitan, mulia, dan tidak dapat binasa lagi. Kemenangan sudah final dan sudah berlangsung yang namanya perjamuan kawin anak domba. Tentu saja dimensi-dimensi dari empat tadi, worship, fellowship, reconciliation, dan the beatific vision itu berlangsung dengan jauh lebih completely, dimensinya lebih kaya, karena memang kita bukan lagi soul saja waktu itu. Kita sudah bertubuh, tubuh kebangkitan, dan city of God itu betul-betul sudah membumi lagi. Datang langit dan bumi yang baru. Sehingga tata kehidupan kota, oleh itu sebabnya disebut city of God, sudah berlangsung. Nah, itu sebabnya tentu dimensinya jauh lebih kaya daripada sekedar kita ini berada di rumah Bapa dalam bentuk soul saja. Tetapi yang kedua itu kita sudah bertubuh mulia. Ya, itu kalau mau dibilang perbedaannya, ya seperti itu. Walaupun prinsipnya sama, saudara-saudara. Jadi sebenarnya yang kemudian kita bergerak kepada pertanyaan tadi kan, kita mau mulai dari yang pasti dan kita mulai dari diri sendiri. Artinya gambaran kondisi kita itu di surga gimana sebenarnya. Ya. Maka jawaban yang paling utama adalah, menurut hemat saya, baik itu di present heaven maupun itu di the new heaven and earth, itu kita ini semua masih memiliki identitas. Kita itu sudah tidak sama lagi seperti yang kita sekarang, apalagi kalau nanti kita sudah bertubuh kebangkitan, tetapi kita ini masih orang yang sama. Kita ini masih memiliki identitas. Kita masih bisa dikenali dan mengenali satu sama lain. Ini penting, identitas tidak hilang. Tapi kemudian kita bergerak lebih jauh.
Bagaimana kira-kira kondisi atau penampilan kita di dalam komunitas langit dan bumi yang baru atau kota Allah itu? Bagaimana kira-kira kondisi atau penampilan kita? Kira-kira kita tampil sebagai orang umur berapa? Itu yang ditanyakan oleh Pak Reinhardt Kamis yang lalu. Kita ini tampil dalam kondisi kita ini umur berapa? Saudara, yang kita bisa jawab adalah pertama-tama kita berbasis Alkitab dulu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 23 dikatakan begini, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangan. Jadi maksud Paulus adalah kebangkitan tubuh itu sudah dimulai oleh Kristus. Kristus itu yang pertama, yang sulung. Paulus menyebutkan istilahnya buah sulung. Christ, the first fruit. Then, when he comes, those who belong to him. Jadi artinya, saudara-saudara, Paulus ingin menegaskan lebih jauh tentang kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh yang akan terjadi pada waktu the new heaven and earth itu. Dia berkata begini di ayat 42 dalam 1 Korintus 15 yang sama. Pasal yang panjang yang menjelaskan tentang kebangkitan tubuh. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Jadi yang dimaksud tubuh alamiah itu tubuh kita sekarang. Tubuh yang kita sekarang ada ini. Ya, itu yang dikatakan kita ini ditaburkan. Ditaburkan dalam kebinasaan. Karena tubuh kita ini bisa binasa. Ditaburkan dalam kehinaan. Ditaburkan dalam kelemahan. Kita ini tubuh alamiah, bisa mati, bisa sakit, bisa lemah, bisa habis, bisa rusak. Tetapi kemudian disebutkan ini akan ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kekuatan. Itu adalah tubuh rohani. Nah, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, Kristus maksudnya, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi tadi kita kembali kepada ayat yang tadi, Kristus itu adalah buah sulung. Jadi dia yang memulai proses kebangkitan tubuh itu. Artinya, saudara-saudara, karena Kristus adalah yang sulung, maka kebangkitan kita itu mengikuti polanya. Ya, jadi itu keuntungan kita adalah kita tahu Kristus bangkit. Dan itu disaksikan oleh Alkitab, Perjanjian Baru. Dan dari situ kita tahu
tubuh mulia Yesus sesudah bangkit, itu masih ada keserupaannya. Masih ada kesinambungan atau continuity-nya dengan tubuhnya sebelum kematiannya. Artinya Yesus masih bisa dikenali sebagai Yesus. Tetapi juga ada perbedaannya. Tubuh kebangkitan itu tubuh yang sudah tidak bisa mati lagi. Tubuh yang mulia. Tubuh yang perkasa. Dan tubuh yang rohania. Yang memancarkan seluruh kemuliaan surgawi. Nah, pola yang terjadi pada Yesus yang bangkit itu yang disaksikan oleh Alkitab, kira-kira itulah gambaran kebangkitan tubuh yang akan kita alami kelak. Itu kepastian yang kita bisa dapat. Karena konsep buah sulung tadi. Karena Kristus itu menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati dalam bentuk kebangkitan tubuh yang akan menjadi contoh, menjadi patron, menjadi pola dari kebangkitan tubuh yang akan kita alami. Jadi kalau kita mau bertanya seperti apa kira-kira kita ya, dalam penampilan kita di Yerusalem baru, maka kita bisa mempunyai gambaran bahwa seperti Kristus yang bangkit itu. Artinya, masih ada kesinambungan dengan kita yang lama, tetapi juga ada ketidaksamaannya. Karena memang kita sudah ditransformasi secara baru dari atas. Nah, tetapi intinya adalah saya masih saya. Kita masih bisa dikenali, kita masih punya identitas. Pertanyaan yang dilontarkan Pak Reinhard misalnya yang lalu itu, how old do you think will be in heaven? Umur berapa orang itu pada waktu dia ada di sana kira-kira? Boleh milih enggak kita jadi orang umur berapa? Misalnya seperti itu. Ya. Maka jawaban dari Scott McKnight menarik. Dia bilang begini, there have been long debates about that. Some think it will be age of Jesus at his resurrection. But we don't really know. Ada orang yang cenderung membayangkan semua orang akan seusia Yesus waktu bangkit. Literally ditafsirkan seperti itu. Tetapi Scott McKnight cenderung mengatakan we don't really know. I think we'll age without aging. Istilahnya menarik. We'll age without aging. In other words, we won't degrade over time, but we will continue to grow and expand intellectually as we learn and develop further. Jadi dia menggambarkan kita itu, kalau mau dibilang age, maka age-nya itu without aging. Umur berapa kita, penampilan kita seperti apa, itu tidak lagi dimakan oleh usia, karena memang sudah beyond time sebetulnya. Ya, jadi pertanyaan mengenai umur itu kan pertanyaan kita yang terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi di dalam kerajaan surga, kita ini akan age without aging, istilahnya. Tidak ada lagi proses kemunduran, tidak ada lagi proses yang mengarah kepada kebinasaan. Tetapi yang sebaliknya kita akan terus grow, expand, sampai kita itu berkembang terus-menerus dalam konteks yang lebih sempurna.
It is important to note that this isn't a new body. It's a transformation of our current body. Jadi itu istilah yang dipakai oleh Scott McKnight. Ini bukan new body. Kebangkitan tubuh itu bukan berarti kita diberi tubuh yang sama sekali baru, lalu kita jadi lain sama sekali. Tetapi kita ini, tubuh kita yang sekarang ini ditransform dari atas. Dan itulah yang terjadi sehingga masih ada continuity-nya. Ya, walaupun sudah banyak berbeda tentu saja quality-nya. There is a 1-to-1 correspondence or continuity between the two, the old and the new one. Dan yang paling penting, Scott McKnight mengatakan, people in heaven will recognize us. Karena kita masih punya identity. Sekalipun penampilan kita secara quality berbeda, tetapi ada yang continuing, yaitu bahwa saya masih jadi saya. Gitu. Kita masih dikenali sebagai diri kita, seperti kita di bumi ini. Identitas tidak hilang. Kita masing-masing akan dikenali sebagai diri masing-masing dalam versi terbaiknya. Jadi kalau mau ditanya kita umur berapa di sana, jawaban yang paling baik adalah kita akan menjadi diri kita masing-masing dalam versi terbaiknya. Tetap beridentitas, tetapi kita punya kualitas secara keseluruhan sudah ditransformasi dengan kebangkitan tubuh itu. Perhatikan dua ayat ini dalam Perjanjian Baru. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Wahyu 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatikan, Perjanjian Baru menegaskan kepada kita bahwa ada kitab yang namanya kitab kehidupan di sorga. Dan di kitab kehidupan itu ada nama-nama orang yang dikasihi Tuhan dan ditebus oleh Kristus. Berarti identitas kita memang tidak hilang. Nama kita ada di situ. Di sorga kita masih dikenali sebagai diri kita dengan nama kita, identitas kita. Itu menarik. Ya, itu gagasan pokok yang ingin dikatakan oleh Alkitab, ya, tentang kondisi kita nanti di sana. Sekalipun tidak detail, karena kita juga tidak mungkin memahami yang detail. Tetapi hal yang prinsip-prinsip itu dikatakan dengan tegas di dalam Alkitab. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan ini adalah penekanan tentang bahwa kita beridentitas. Identitas yang sama sebagaimana kita ada di dunia ini. Kita punya nama. Nama kita pun dicatat dalam kitab kehidupan itu.
Saya ingin menutup dengan cerita pengalaman dari Pastor Max Lucado ketika dia melayani di Brasil. Suatu hari dia dipanggil untuk melayani pemakaman dari seorang ibu. Nah, kemudian anaknya bercerita sebelum peristiwa pemakaman itu, anaknya bercerita bahwa hari-hari menjelang ibunya meninggal, itu dia sudah nggak sadar. Sudah betul-betul koma. Tidak ada kesadaran lagi, tidak membuka mata, tidak bicara, dan tidak ada komunikasi. Tetapi yang menarik adalah beberapa saat menjelang dia menghembuskan nafas yang terakhir, tiba-tiba matanya terbuka. Dan kemudian dia bicara. Dan dia bicara ini. Nama saya Ida Glossbanner. Tetapi teman-teman saya memanggil saya Polly. Dan sesudah itu dia menutup mata dan berpulang. Pendeta Max mengatakan, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, di side-nya ibu itu. Tetapi kita bisa membayangkan bahwa mungkin dia sedang disambut dan dia dikenali sebagai dirinya. Atau mungkin malah sebelumnya dipancing dengan pertanyaan, siapa namamu? Itu sebabnya dia menjelaskan, nama saya Ida Glossbanner. Tapi orang memanggil saya Polly. Cerita ini memberikan inspirasi kepada kita. Sekali lagi bahwa di alam eternity itu, kita akan dikenali karena kita punya identitas kita. Ya, saya mengakhiri bagian ini sampai di sini dulu, saudara. Nanti kita akan lanjutkan lebih jauh pada dimensi-dimensi yang penting untuk kita perhatikan tentang eternity ini.